Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 971 Kaisar. Suara ini bagaikan gelegar petir di bumi yang tenang, tiba-tiba muncul bergema memenuhi angkasa. Suaranya yang bersemangat dan daya tembus yang tak tertandingi, tidak hanya menusuk telinga orang, terlebih membuat gentar hati orang, seakan-akan hati tersebut dipalu dan hampir terbelah. Yang paling ajaib adalah suara ini juga memiliki kekuatan menyerang. Pada saat terdengar suara ini seperti ada semacam energi pedang yang menembus cakrawala. Tiba-tiba menerobos dan melesat keluar dari istana awan yang langsung mengarah pada Heaven Demon Sword. Kecepatan itu tak terkalahkan, kekuatan itu luar biasa dahsyat, tepat pada saat Heaven Demon Sword akan ditusukkan pada tubuh lelaki tua beralis putih, energi pedang dahsyat itu mendesing keluar dan langsung mengenai Heaven Demon Sword. Heaven Demon Sword tersentak bahkan hampir terlempar dari tangan Dimas. Dimas berusaha sekuat tenaga memegang erat gagang pedangnya, baru tidak sampai terlepas dari tangannya. Seketika tangannya menjadi kebas. Dia juga mendapat guncangan, hatinya tak terkira kagetnya. Kekuatan orang ini tak terduga dan membuat Dimas merasa sedikit heran. Munculnya energi pedang yang tak terlihat telah menghentikan jurus membunuh Heaven Demon Sword dan menyelamatkan nyawa lelaki tua beralis putih. Pada waktu yang sama juga membebaskan totokan titik syarafnya, lelaki tua beralis putih lolos dari kematian, mendapatkan kembali kebebasan. Dia segera terbang pergi dari tengah udara sampai ke pintu gerbang istana awan. Setelah turun, wajahnya tetap pucat, masih belum hilang rasa takutnya. Dia tercengang melihat Dimas dengan tatapan kosong. Three Heavenly King dan pengawal Baikui bernafas lega. Urat saraf mereka yang menegang juga menjadi rileks, nafas mereka juga lancar kembali. Semua orang tidak sabar ingin mengambil nafas dalam, seolah-olah orang yang telah berhasil lolos dari pedang Dimas yang mengancam nyawa itu adalah mereka semua. Suasana di tempat menjadi rileks, orang-orang istana awan berhasil mendapatkan harapan yang sebenarnya dan andalan yang besar. Dimas juga turun kembali ke bawah, dia menghadap ke pintu istana awan, pandangannya dalam, nada bicara yang samar-samar dan perlahan bersuara, "Kalau sudah datang, maka tunjukkan diri dengan terang-terangan." Mengenai lawannya yang masih belum menunjukkan diri, jelas Dimas sangat peduli. Dia bisa merasakan orang ini lebih kuat banyak dari lelaki tua beralis putih dan tidak boleh meremehkannya. "Seperti yang kamu harapkan." Tiba-tiba suara yang senyaring genta raksasa terdengar dan menggetarkan sampai tingkat langit tertinggi. Saat bersamaan sebuah kekuatan yang dahsyat bagaikan ombak besar yang kencang dan bergulung-gulung datang menyerang. Dalam waktu sekejap telah menutupi semua tempat tersebut. Selanjutnya sebuah tubuh besar datang melangkah di udara. Perawakannya bagaikan sebuah gunung besar, tinggi dan megah, sepasang matanya kasar dan marah, raut wajah yang agung. Seluruh dirinya bagaikan prajurit langit yang sedang menatap marah pada dunia. Setiap langkahnya membuat roh malaikat di sekelilingnya dan juga kekuatan jagat raya semuanya terjadi perubahan yang hebat. Banyak sekali bayangan yang tak terhitung melingkar di seluruh tubuhnya. Bayangan ini seperti hidup dan mengikuti setiap langkahnya. Bayangan yang beraneka warna ini membawa kesaktian dan ilmu yang berbeda, hingga membuat silau dan tercengang kebingungan. Seiring dengan perubahan yang terjadi, energi dirinya juga semakin besar dan kuat. Hormat pada Kaisar Mingyue. Saat beremu orang ini, semua orang istana awan yang ada di tempat seketika membungkuk dan bersujud dengan sikap yang taat serta nada bicara yang hormat. Sampai lelaki tua beralis putih juga sedikit melekupkan pinggangnya menunjukkan rasa hormat yang tinggi. Orang ini adalah raja penguasa istana awan, yang dipanggil Kaisar Mingyue. Dia adalah orang tertinggi di istana awan, kedudukan yang paling tinggi, kemampuannya paling kuat. Dia juga adalah orang terkuat paling tinggi di seluruh Gunung Tianling yang membuat orang takut setengah mati setelah mendengar namanya. Tidak ada orang yang bisa
melampaui status dan kedudukan dirinya, serta kemampuan dia yang tidak ada bandingannya. Dia itu bagaikan bulan yang tiada duanya di galaksi yang luas ini, menyinari langit dan bumi, satu-satunya, begitu jauh untuk diraih dan terlalu tinggi untuk dijangkau. Bintang mengitari bulan, dia menerima penghormatan dari semua orang dan disembah oleh para rakyat. Dia adalah raja penguasa yang tidak perlu diragukan. Dalam sekedip mata, dia telah melangkah hingga ke tempat kejadian. Dia tidak menanggapi orang-orang yang bersujud padanya, hanya dengan matanya yang dingin dan tajam menatap tepat pada Dimas. Tanpa ekspresi lebih dia mengamati Dimas. Setelah itu dia berkata, dengan membawa Heaven Demon Sword itu kamu berani bertindak sewenang-wenang dan sesuka hati di sini, membunuh tanpa berkedip. Kamu sungguh tidak menganggap istana awan ini di matamu. Saat ini Kaisar Mingyue seperti para dewa yang sedang mengadili rakyat. Di matanya Dimas adalah anak muda yang tidak tahu diri, dia tidak senang dengan kenekatan Dimas. Ada aura membunuh dalam nada bicaranya. Dimas mendongakkan kepalanya dan memandang Kaisar Mingyue yang besar dan perkasa, ada tatapan selidik dalam matanya. Alisnya terangkat sedikit, dengan nada dingin dan serius berkata, aku datang ke Istana Awan bukan untuk membunuh orang. Namun orang Istana Awan kalian ingin sekali mengambil nyawaku, merebut pedangku. Apakah aku akan membiarkan diriku ditindas orang begitu saja? Selain itu, aku tidak melanggar larangan membunuh. Kalau aku memang ingin membunuh orang, di sini sudah penuh dengan mayat yang bergelimpangan. Aku sudah cukup sabar terhadap Istana Awan. Ekspresi Kaisar Mingyue tetap tidak berubah. Tanpa tergesa-gesa dia berkata, umur masih muda, tapi mulutmu lincah sekali. Aku tidak ingin mendengar pembelaan kamu. Aku hanya ingin bertanya, apa yang kamu inginkan dengan datang ke Istana Awan? Dimas mengangkat Heaven Demon Sword di tangannya dan berkata jujur, datang untuk sebuah pedang ini, aku ingin mengetahui pemilik asli dan semua hal yang bersangkutan dengan Heaven Demon Sword ini. Aku ingin tahu apa yang terjadi saat itu, aku ingin dengar kebenaran. Setiap kata Dimas begitu lantang, kuat dan suara yang keras. Tujuan terakhirnya adalah ingin memahami masalah itu sepenuhnya dari awal sampai akhir. Dia ingin tahu jelas hal mengenai pemilik asli Heaven Demon Sword dan pedang itu sendiri. Dia juga tahu informasi yang didapatkan dari mulut orang lain belum tentu adalah fakta sebenarnya. Dia mempertimbangkan untuk membangkitkan ingatan dalam kepalanya guna mengembalikan kejadian sebenarnya. Datangnya orang yang disebut Kaisar Mingyue ini tidak langsung menyerangnya, namun lebih dulu mendengarkan maksud kedatangannya dan ada ruang untuk mengubah situasi masalah ini. Sehingga Dimas menunjukkan maksud kedatangannya. Dia percaya dengan Kaisar Mingyue ini adalah yang tertinggi di Istana Awan, tokoh ini pasti mengetahui kejadian saat itu. Kalau dia bersedia menceritakan, Dimas lebih bersedia lagi untuk mendengarkan. Setelah mendengar kata-kata Dimas, ekspresi Kaisar Mingyue tetap tidak berubah. Hanya saja tatapan matanya yang lebih jauh dan dalam, pandangan matanya sesekali mengamati Dimas. Dengan penuh arti dia berkata, kamu dan Heaven Demon Sword memiliki sumber yang dalam sekali. Aku bisa mengerti akan rasa ingin tahu dirimu terhadap Heaven Demon Sword. Memang aku sangat jelas kejadian saat itu, kamu ingin dengar yang sebenarnya juga bukan tidak boleh. Asal kamu berjanji satu hal padaku, maka aku akan memberitahu semua kebenaran yang ingin kamu ketahui. Sebagai tokoh yang tertinggi di Gunung Tianling, kepribadian dan kekuatan Kaisar Mingyue sangat luar biasa, dia juga memiliki prestise atas kata-katanya, apa yang telah dia ucapkan pasti akan dilakukan. Selesai mendengar kata-kata dari Kaisar Mingyue, Dimas sedikit tidak bisa menahan gejolak di hatinya. Dengan ekspresi tegas, menatap lurus pada Kaisar Mingyue dan bertanya, hal apa itu? Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.